Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semuanya. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Bulan Literasi Perdagangan Berjangka Komoditi merupakan acara yang diinisiasi pada tahun 2023 oleh Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi atau Bapepti, Kementerian Perdagangan, bekerja sama dengan Asosiasi Perdagangan Berjangka Komoditi Indonesia atau ASPEPTINDO. Rangkaian acara dilakukan untuk mengoptimalkan dan mensinergikan pemerintah dan para pelaku industri dalam mengembangkan perdagangan pasar berjangka dengan memberikan edukasi dan literasi kepada pelanggan, calon pelanggan, serta masyarakat pemangku kepentingan lain yang bertujuan meningkatkan pemahaman perdagangan berjangka komoditi di Indonesia. Bulan literasi kali ini mengangkat tema perlindungan nasabah dalam perdagangan berjangka komoditi. Hal ini tentu untuk memberikan pemahaman terkait dengan industri PBK agar masyarakat dapat bertransaksi dengan aman pada perusahaan-perusahaan yang sudah mendapatkan izin dari Bapepti. Kedepan, diharapkan perdagangan berjangka komoditi di Indonesia semakin berkembang dan dapat mendorong perekonomian dan perdagangan Indonesia. Kali ini, Bulan Literasi Perdagangan Berjangka Komoditi pada bulan Maret 2023 akan diadakan di beberapa kota seperti Jakarta, Medan, Semarang, Surabaya, dan Makassar, baik secara offline maupun secara online. Selamat mengikuti kegiatan Bulan Literasi PBK 2023. Yuk, lakukan perdagangan berjangka secara sehat. Ayo, trading berjangka. Mengapa perdagangan berjangka perlu diatur dan diawasi? Yang pertama itu adalah perdagangan berjangka ini yang termasuk ke dalam transaksi forex, indeks, maupun ada yang juga yang baru seperti kripto, itu merupakan bisnis yang sangat kompleks. Yang kedua, yang paling utama, itu ada dana masyarakat yang dikelola di situ, walaupun sifatnya margin. Kemudian yang ketiga adalah melindungi masyarakat dari praktik perdagangan yang merugikan. Kita sudah sama-sama tahu bahwa di belakangan hari ini, sebelum-sebelumnya sudah banyak kehebohan-kehebohan mengenai praktek-praktek yang sangat merugikan masyarakat, di mana beberapa kasus sudah naik ke tahap persidangan. Kemudian yang terakhir adalah memberikan kepastian hukum kepada semua pihak yang terlibat di dalam usaha tersebut. Jadi bagi kita sebagai nasabah, kita juga ingin ada payung hukum, ada jaminan atas transaksi, ada jaminan atas uang yang kita simpan di dalam rekening-rekening yang sudah ditunjuk tadi. Juga jaminan jika transaksinya untung, juga ada jaminan untuk dibayar. Jadi semuanya harus dilindungi. Kemudian ruang lingkup pengawasannya, yang pertama yaitu adalah pengawasan terhadap manajemen organisasi, kemudian bagaimana penerimaan nasabah, kemudian manajemen pelaksanaan transaksi, integritas keuangan, kemudian pembukuan dan pelaporan. Yang ketiga adalah pengelolaan dana nasabah, juga APU PPT. APU PPT ini juga belakangan menjadi suatu yang penting, di mana APU itu adalah anti pencucian uang dan PPT itu maksudnya pendanaan terorisme. Jadi dalam satu instansi dimulai dari manajemen organisasinya, kemudian bagaimana standar operasional prosedur dalam menerima nasabah, kemudian bagaimana pelaksanaan transaksinya, itu harus benar-benar diawasi. Terutama integritas keuangannya juga. Kalau perusahaan suatu pialang atau pedagang yang tidak memiliki integritas keuangan, itu sangat berbahaya sekali. Itu sangat riskan terhadap dana nasabah yang ada di sana. Kita kan jangan-jangan takut-takut nanti uang nasabah malah dipakai hal-hal yang tidak semestinya. Nah, ini adalah bagaimana pengawasan transaksi maupun pengawasan kepatuhan
dan adanya audit. Jadi seluruh stakeholder yang terlibat di dalam perdagangan berjangka komoditi ini semuanya tidak bisa terlepas daripada pengawasan daripada otoritas, dalam hal ini Bapepti. Jadi ya, mereka mengawasi seluruhnya, baik transaksi yang sifatnya multilateral maupun bilateral. Semuanya apakah sudah dilaporkan, kemudian yang multilateral, bagaimana apakah serah terima fisik komoditinya berjalan dengan baik, dan selanjutnya adalah integritas yang tadi, keuangannya, apakah modal pialangnya benar-benar cukup, apakah pedagangnya juga memiliki modal yang disarankan, kemudian bagaimana penyampaian pelaporan keuangannya, dan segala macamnya. Nah ini, jadi setiap stakeholder dalam hal ini yang semua pihak yang terlibat di perdagangan berjangka komoditi, kita wajib memberikan laporan keuangan harian, di mana laporan-laporan tersebut paling lambat disampaikan pada jam 2 siang hari kerja berikutnya. Nah, seperti hari kerja sekarang, hari Selasa, nanti begitu closing market jam 3 atau jam 4 subuh, nanti mereka membuat suatu pelaporan dan disampaikan paling lambat jam 2 siang hari besok, seperti itu. Jadi, kalau ini semua dijalankan, Bapak dan Ibu sebagai nasabah tidak perlu khawatir, tidak perlu ada was-was, apakah uang saya aman, apakah transaksi saya disampaikan dan dilaporkan ke dalam sistem atau tidak. Kami melakukan rutinitas setiap hari adalah pelaporan, baik sisi keuangan nasabah maupun sisi transaksi nasabah. Jadi setiap hari itu dilaporkan secara terus-menerus. Kemudian selain laporan harian, kami juga secara rutin menyampaikan laporan bulanan, di mana masa tenggangnya laporan bulanan paling lambat 7 hari setelah periode bulan tersebut berakhir. Kemudian ada juga sifatnya laporan tribulan, di mana dalam setiap 3 bulan seluruh yang terjadi juga kita sampaikan. Selain itu adalah yang paling lama adalah laporan tahunan. Jadi semua laporan yang kita buat ini semata-mata untuk menjaga integritas pasar. Jangan sampai sebagai pialang tidak layak mengelola dana nasabah. Sebagai pedagang juga tidak layak menjadi lawan transaksi nasabah. Mereka sebagai penyelenggara sistem perdagangan alternatif juga. Jadi semuanya memang harus benar-benar diawasi. Nah, selain laporan-laporan tadi juga ada beberapa laporan yang memang kita konfirmasikan jika ada perubahan-perubahan. Apa itu margin yang Bapak dan Ibu yang disetorkan ke kami? Itu adalah disebut performance bond, di mana dengan adanya margin tersebut, Bapak dan Ibu layak melakukan transaksi. Nah, seperti ini konotasinya. Bapak dan Ibu semestinya dengan leverage yang ada, itu sekitar 1-5%, kurang lebih, kebanyakan sekarang rata-rata 1% jaminannya, semestinya Bapak dan Ibu sudah mempunyai 100% di saku Bapak dan Ibu. Hanya yang di saku ini tidak perlu dikeluarkan. Itulah yang disebut dengan leverage, itulah disebut dengan jaminan. Jadi yang disetorkan ke kami itu hanya nilainya 1% saja. Yang $1.000 satu lot itu semestinya adalah $100.000 per satu lot. Ya, jadi yang disetorkan ke kami itu hanya 1%-nya. Bapak dan Ibu harus memiliki 99% dana lainnya di saku Bapak. Kalau tidak memiliki, itu dianggap money management, Bapak harus punya. Itu dibahas lagi di sesi yang lain. Nah, bagaimana cara menetapkan untung dan rugi? Jadi setiap closing, setiap penutupan pasar, itu kami melakukan mark to market. Artinya selisih harga closing kemarin dibandingkan dengan closing hari ini, selisihnya berapa, terjadi plus atau minus. Plus minus itulah yang menjadi nilai variasi margin. Kalau Bapak Ibu ada posisi, misalnya hari ini buy atau sell,
posisi tersebut belum ditutup sampai dengan market closing, maka dari harga titik buy dan sell ibu, bapak dan ibu, itu dihitung berapa nilai selisihnya, apakah positif ataukah negatif. Nah, kalau positif, tandanya bapak dan ibu sedang kondisi untung. Walaupun bapak dan ibu tidak melikuidasi posisi tersebut, tapi nilai plus tadi sudah bisa sudah bisa ditarik dari pedagang, sudah bisa membayar sebesar selisih plus tadi. Kalau terjadi sebaliknya minus, maka dana yang dari bapak sudah dipindahkan ke sisi pedagang oleh clearing. Itu yang disebut dengan margin variasi. Nah, ini pihak-pihak terkait hanya 3 ini. Hanya nasabah sebagai anggota bursa dalam hari ini, kemudian menyetorkan dana seperti ini, kemudian pialang, dan pedagang. Jadi pedagang ini juga menyetorkan dananya ke clearing. Kenapa? Kalau tanpa mereka menyetorkan ke dana clearing, bagaimana mereka bisa membayar jika ibu atau bapak mengalami keuntungan? Jadi masing-masing harus imbang. Dari pihak nasabah menyetorkan dananya, dari pihak pedagang menyetorkan dananya, sebanding nilainya. Nanti tinggal digeser segeser saja. Kalau sedang bapak dan ibu untung, maka dana dari pedagang digeser ke sisi bapak dan ibu. Kalau dari bapak sedang rugi atau sudah rugi, maka dana dari bapak dan ibu itu digeser, dipindahkan oleh clearing ke sisi pedagang. Nah, tugas bursa dalam hari ini menerima pelaporan. Ini bursa, bukan Bapepti. Jadi bursa adalah penyelenggara sistem, penyelenggara wadah atau pasar yang terjadi suatu pasar yang dibentuk di mana di dalamnya terjadi perdagangan. Itu maksudnya bursa. Jadi ada bursa, kemudian ada lembaga clearing. Nah, ini adalah rekening terpisah. Rekening terpisah itu apa? Rekening terpisah itu adalah rekening yang dibuat oleh pialang harus melalui persetujuan oleh Bapepti yang ditunjuk oleh di bank-bank yang ditunjuk oleh Bapepti, di mana nasabah hanya menyetor ke rekening tersebut, jangan ke rekening yang lain. Jadi rekening terpisah itu memang kenapa disebut rekening terpisah? Jadi rekening tersebut tidak boleh bercampur dengan uang-uang yang sifatnya bukan untuk kepentingan transaksi. Jadi misalnya perusahaan pialang atau pedagang punya pembayaran listrik, pembayaran gedung, pembayaran yang lain-lain, itu tidak boleh mengambil dana dari rekening terpisah tersebut. Karena itu sifatnya operasional. Kalau operasional tidak boleh sama sekali mengutak-atik rekening terpisah. Rekening terpisah hanya digunakan untuk kepentingan transaksi. Misalnya pembayaran komisi, pembayaran swab, atau pembayaran yang lain-lain, itu diambil dari rekening terpisah. Untung dan rugi semua di rekening terpisah. Sementara kalau untuk operasional, itu di rekening yang lain. Kita harus mengenal apa itu KBI. KBI itu adalah Clearing Berjangka Indonesia, di mana dana reksa dalam hal ini adalah mayoritas pemilik saham, pemegang sahamnya, di mana ini adalah sifatnya BUMN, dan tersebut disebut saham dwi warna karena dimiliki oleh pemerintah. Ya, mereka sebagai pengawas juga pengawas, selain pengawas atau yang menjamin transaksi daripada perdagangan berjangka komoditi atau PBK, juga pasar fisik dari komoditas juga mereka harus bisa menjaminnya. Ya, lembaga clearing itu adalah badan usaha yang menyelenggarakan sistem atau sarana untuk menjaminkan penjaminan transaksi dan penyelesaian transaksi yang ada di perdagangan berjangka. Dalam hal ini semua yang terkait di Bapepti, semua yang terkait di bursa, apapun itu, maka lembaga clearing inilah lembaga yang menjamin, pihak yang menjamin transaksi Bapak dan Ibu, kemudian dana Bapak dan Ibu juga tersimpan dengan baik, dikelola juga dengan baik. Ya, dasar hukumnya ini, sementara ini entitas yang ada di dalam bursa adalah pialang dan pedagang. Clearing ini sekarang memiliki 74 member,
di mana terdiri dari 56 pialang dan 18 pedagang. Nah, ini peranan clearing itu sendiri, yaitu adalah yang pertama adalah menghitung hak dan kewajiban anggota clearing, kemudian mengelola margin awal dan margin tambahan di rekening segregate atau segregate, kemudian menangani penyelesaian serah terima fisik atau cash settlement atau offsetting atau tukar fisik dengan berjangka. Itu ada sesi lain, kita bisa bahas mengenai itu. Kemudian yang utama adalah memelihara integritas finansial perdagangan berjangka, itu yang utama. Jadi topik hari ini lebih kepada membahas peranan clearing pada bisnis PBK ini. Jadi clearing inilah yang benar-benar di ujung tombak sebagai penjamin transaksi, juga yang melototin apakah dana dan bapak dan ibu semua dikelola dengan baik. Kemudian apakah transaksi bapak dan ibu juga teregistrasi dengan benar, seperti itu. Ya, ini prosedur mereka dalam bekerja seperti ini, dari mulai pertama registrasi transaksi, kemudian mark to market yang saya sampaikan tadi setiap hari pada saat penutupan market, kemudian margin collecting, dalam hal ini adalah memindahkan dana, yang terakhir adalah penyelesaian. Ya, ini jalurnya seperti ini. Kita sebagai nasabah di sini N1, N2, N3, kemudian pialang A dan pialang B, kemudian pedagang. Jadi nasabah bertransaksi kepada pedagang melalui pialang seperti ini. Kemudian ada margin yang ditarik, juga margin juga ditarik ke sini ke clearing, saling dipindahkan. Ini tandanya plus. Jadi kalau ini rugi, maka bapak dan ibu lah yang posisinya untung, juga sebaliknya. Kemudian transaksi bapak dan ibu juga di-report atau dilaporkan ke bursa, atau dalam ini adalah JFX. Ya, semuanya saling terkait. Jadi inilah bedanya pialang yang disebut legal dengan mereka-mereka yang masih di luar bursa. Jadi dengan adanya sistem seperti ini sangat kecil sekali celah untuk yang berbuat yang tidak baik seperti itu. Dengan sistem yang sudah tertata demikian, kita harapkan integritas pelaku pasar, integritas keuangan, juga integritas transaksi, semua bisa dipertanggungjawabkan. Jadi dalam hal ini clearing adalah di dalam pihak yang terdepan dalam penjaminan transaksi. Nah, ini yang saya sampaikan dari rekening sek atau segregate adalah rekening yang terpisah dari rekening operasional perusahaan, tidak boleh dicampur. Kemudian kalau rekening unsek, itulah yang bisa dipakai oleh pihak-pihak baik broker atau pialang untuk melakukan kegiatan operasionalnya. Nah, ini adalah bank penyimpan yang ditunjuk mendapat persetujuan dari Bapepti untuk menyimpan dana bapak dan ibu. Jadi dana di situ tidak hanya dana kita untuk trading, juga dari pialang menyetorkan dana kompensasi, kemudian pialang menyetorkan dana jaminan dan segala macamnya. Ini hanya di bank-bank ini saja yang bisa diberikan persetujuannya oleh Bapepti. Di luar bank ini tidak bisa. Nah, ini dana bapak dan ibu yang disetorkan ke pialang saat pembukaan rekening atau saat top up dan segala macam, itu 70%-nya itu nilai tersebut sudah akan disetorkan ke clearing. Jadi uang nasabah tidak sepenuhnya ada di pialang, Ini peraturan Bapepti yang baru, Perda nomor 117, di mana pialang menempatkan dana nasabah itu 70% ada di clearing. Tujuannya itu tadi, untuk meningkatkan kembali integritas keuangannya, agar tidak kalau terjadi masalah atau apapun, uang bapak ibu aman sepenuhnya karena tersimpan dengan baik di dalam rekening clearing berjangka. Karena clearing ini tidak ada kepentingan apapun terhadap uang bapak dan ibu. Kalau dibilang mereka adalah wasit,
Jadi mereka tidak ada kepentingan apapun dengan uang bapak dan ibu. Nah, ini dana jaminan clearing. Nah, ini hanya sebagai pengetahuan saja bahwa sebagai anggota clearing, pialang, itu wajib menempatkan kurang lebih 1 M di dalam clearing, dana jaminan. Kalau sebagai anggota, kita menempatkan dana sebesar 1 M di mereka. Ini kalau ada terjadi apapun, ada pelanggaran-pelanggaran, kalau yang aturan-aturan tadi yang telah disusun tersebut, jika ada pihak yang melanggar, itu kurang akan dikenakan sanksi-sanksi atau sebagai berikut. Jadi kalau ada terjadi sesuatu, misalnya ini di sini nggak bayar biaya yang ditentukan oleh clearing, kemudian modalnya tidak cukup, di mana MBD ini modal bersih disesuaikan, kalau pialang sekitar 25 miliar. Jadi kalau kurang dari 25 miliar, maka itu akan kena sanksi walaupun sifatnya ringan. Nah, ini pelanggaran berat. Nah, ini sanksi-sanksi selanjutnya. Nah, ini peta sebaran kantor pialang berjangka di Indonesia. Terakhir, materi terakhir, yaitu adalah SITNA. Itu adalah Sistem Informasi Transaksi Nasabah, di mana Bapak dan Ibu, jika sudah menjadi nasabah dalam ini adalah MRG, Bapak dan Ibu akan dibuatkan satu user password untuk SITNA-nya. Jadi Bapak dan Ibu bisa mengecek transaksi Bapak Ibu sendiri secara mandiri langsung ke clearing, tidak disampaikan dari clearing. Jadi kalau ada pertanyaan apakah transaksi saya benar-benar dilaporkan atau tidak oleh pialang, jangan-jangan tidak dilaporkan. Jadi kalau ada apa-apa saya juga akan jadi korban. Nah, tidak perlu khawatir untuk hal itu, karena semua transaksi nasabah itu wajib dilaporkan. Nah, bagaimana cara ingin mengetahuinya? Tidak perlu repot-repot harus datang ke KBI atau bertanya. Bapak dan Ibu akan diberikan password dan username dari SITNA ini. Ya, ini SITNA ini sendiri adalah pelaksanaan dari peraturan Bapepti nomor 4 tahun 2018, di mana ada kewajiban mengenai penyampaian informasi mengenai transaksi Bapak dan Ibu semua. Nah, ini manfaat-manfaat daripada SITNA yang pertama adalah mengurangi resiko kesalahan. Jadi bisa dicek, misalnya saya buy 1, apakah benar ditulis buy 1 di laporan tersebut, ternyata misalnya bisa jadi kok enggak jadi buy 0,1, seharusnya 1 gitu kan. Kemudian yang selanjutnya adalah tentunya meningkatkan kenyamanan Bapak dan Ibu sebagai nasabah. Apakah ada perbedaan yang signifikan antara broker luar dan broker lokal, Pak? Terima kasih. Iya, Pak Sulyanta ya? Pak siapa tadi, maaf? Bapak Zuldianta, Pak. Zuldianta. Jadi yang pasti perbedaan yang sangat signifikan adalah yang pertama adalah payung hukum. Di mana kalau broker yang lokal, yang pertama adalah payung hukumnya jelas. Yang kedua, dana Bapak dan Ibu itu terjamin jelas juga. Kenapa? Ada namanya lembaga clearing tadi. Jadi kalau terjadi sesuatu, misalnya amit-amit suatu pialang misalnya tutup karena sesuatu hal. Nah, dana Bapak dan Ibu tidak di pialang tersebut. Dana Bapak dan Ibu ada di clearing sebesar 70%, itu cukup besar secara persentase. Jadi hanya 30% saja yang masih ada di pialang. Seperti itu. Jadi dengan adanya demikian, kasus-kasus yang dana nasabah tidak bisa ditarik dan nasabah yang aneh-aneh lah intinya, itu tidak akan terjadi lagi seperti itu. Dan juga terakhir juga ada benteng terakhir namanya dana kompensasi. Jadi kalau terjadi uang prestasi atau terjadi dispute mengenai keuangan nasabah, maka ada yang seperti uang kas yang disebut dana kompensasi yang bisa dikeluarkan oleh bursa untuk mengkompensasi kerugian, terutama dalam hal ini adalah yang biasanya adalah nasabah. Jadi dana kompensasi sudah disiapkan, jadi nggak perlu khawatir. Kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya, ada dari Bapak Lutfan. Selamat malam Pak Roni.
bagaimana tanggapan Bapak mengenai adanya beberapa broker yang terdaftar di Bapeti baru-baru ini tidak beroperasi lagi dan ada beberapa nasabah yang tidak bisa menarik uang mereka? Ya, Bapak Lutfan ya. Ih, Bapak. Jadi ya itu juga saya dengar, tapi jangan khawatir, intinya nggak perlu khawatir. Seandainya Anda terjadi masalah atau dana tidak bisa ditarik, itu tinggal masalah proses verifikasi saja. Jadi nggak perlu pusing. Saya juga kemarin juga membantu beberapa klien yang memang di perusahaan tersebut dananya, kalau kita bilang dananya belum cair. Nah, ternyata nasabah memang kurang atau informasinya tidak sampai seluruhnya. Jadi dari pihak clearing dalam hal ini membutuhkan verifikasi. Apakah benar Bapak sebagai nasabah dan menyetorkan dananya? Jadi hanya perlu waktu aja, bukan dananya yang keluar. Tapi memerlukan waktu untuk verifikasi. Kemarin misalnya harus emailnya harus sesuai dengan yang terregistrasi. Jadi selain email diverifikasi, kalau ternyata emailnya dibuat baru atau dibuatkan orang, dia tidak tahu password, itu yang kendala. Ya, dibuatkan oleh marketingnya, emailnya segala macam, nah itu agak sedikit kendala. Jadi tiba-tiba nasabah bilang, saya tidak tahu email apa yang digunakan, gitu kan. Nah itu kendala. Jadi jangan khawatir, masalahnya itu hanya masalah waktu dan masalah verifikasi saja. Dalam hal ini tidak perlu terjadi gejolak atau apa, karena seluruhnya sudah ditangani. Jadi begitu terjadi masalah, Bapeti akan langsung turun dengan tim auditnya. Nah, proses auditing ini memerlukan waktu. Jadi satu persatu dicek nasabahnya siapa saja, kemudian dananya bagaimana, segala macam. Nah, setelah melalui proses itu, barulah nasabah-nasabah yang tadi yang mungkin disampaikan atau diduga tadi belum bisa tarik dana, itu terkendala. Tapi bukan dalam hal ini, bukan berarti dananya hilang, tidak mungkin. Saya pikir itu jauh sekali dari hal itu. Jadi untuk kalau di broker legal, hal itu tidak akan terjadi seperti itu. Boleh disampaikan hal itu tidak akan terjadi. Yang ada mungkin hanya tinggal memerlukan waktu untuk verifikasi saja. Itulah untungnya kenapa harus di broker lokal. Demikian Pak Lutfi, terima kasih Dania. Selamat malam Pak Roni. Sebelumnya sudah berapa lama Pak Bapak trading forex ini? Dan mengapa memilih bisnis forex ini Pak Roni? Terima kasih. Ya, terima kasih Bapak Guntur. Saya terjun di dunia forex dari tahun 2000 ya, 2001 kalau nggak salah. 2001 zaman waktu itu bisnis ini baru terbentuk. Jadi Bapeti dan BBJ saja tahun 99, kemudian operasinya sekitar tahun 2000 baru mulai. Jadi saat itu banyak dari kami yang belum masuk ke dalam sistem. Jadi masih di luar, saya juga dulu masih di luar Bapeti, masih disebutnya dulu bukan pialang, tapi commission house. Ya, dulu masih disebutnya adalah forex ini. Perusahaan forex itu commission house yang belum ada paksaan atau belum ada sebabnya dulu masih berupa himbauan-himbauan untuk bergabung, tapi seiring berjalan waktu semua bisnis yang ada di Indonesia wajib terdaftar di Bapeti gitu. Jadi kenapa saya memilih ini ya, itu adalah pilihan hidup seperti itu. Jadi pilihan hidup sampai hampir lebih dari 20 tahun ini ya saya hidup dari sini aja. Apapun itu bisnisnya, apapun itu kegiatannya, kalau kita tekun dan dijalani, niscaya bisa menghasilkan. Sama aja kok dengan yang lain, trading saham, trading apa. Kalau mereka sudah menggeluti dan benar-benar sudah seperti terjebur satu kaki, itu susah kita untuk menarik kaki kita yang sudah basah.